satu di antara beberapa definisi suap itu adalah memberikan sesuatu dengan syarat yang menerima harus mendukungnya. Masyarakat jahiliyah dulu itu sering mengatakan darhimuna wa illa faqadtumuna. Beri saya uang. Kalau tidak kamu memberi saya uang, kamu tidak akan mendapatkan dukungan saya. Idealisme dalam politik hilang mutlak bagi banyak pihak untuk mengawal proses ini, sehingga idealisme dalam politik itu terdengar tidak hanya lamat-lamat, tetapi terdengar dengan keras. Politik itu adalah pemberian dari politisi atau dari orang yang berada di atas ada bawah ya. Orang yang ada di atas itu memberi kepada pihak yang berada di bawah dan memberi pengaruh bahwa pemberian itu dilakukan pada saat di mana yang memberi sedang berada dalam posisi butuh dukungan. Kalau jabatan itu sama dengan kepercayaan, misalkan siapapun kan bisa jadi pemimpin ya, asal dia dipercaya gitu. Tukang beca pun, tukang bubur pun bisa jadi pemimpin asal dipercaya. Tetapi mendapatkan kepercayaannya dengan cara apa? Nah, biasanya kan kita identik mendapatkan kepercayaan itu dengan pola pragmatisme seperti itu, memberi untuk menerima imbalan, yaitu dukungan. Tidak sulit untuk mengkategorikan ini sebagai money politik. Artinya pemberian yang dilakukan dengan konteks bahwa yang memberi itu mengharapkan imbalan. Imbalannya itu dalam berpolitik itu adalah dukungan itu. Nah, kalau saya ambil sebuah definisi, salah satu definisi suap dalam agama Islam ya, diantaranya dari beberapa madhab ya, yang mengatakan i'ta'u syai'in bisyarti an yu'inahu. Di antara beberapa definisi suap itu adalah memberikan sesuatu dengan syarat yang menerima harus mendukungnya. Nah, itu ada di antara puluhan definisi suap, itu ada salah satu suap yang konteksnya memang seperti ini. Kalau di beberapa definisi yang lain itu kan konteksnya itu di pengadilan, seorang terdakwa memberikan sesuatu kepada hakim, kepada jaksa, agar hakim dan jaksa itu membebaskan atau meringankan hukumannya. Dari zaman dulu ini terjadi, bahkan di zaman jahiliyah juga itu terjadi. Masyarakat jahiliyah dulu itu sering mengatakan darhimuna wa illa faqadtumuna. Beri saya uang. Kalau tidak kamu memberi saya uang, kamu tidak akan mendapatkan dukungan saya. Itu pragmatisme itu sudah berlangsung sejak lama, dan masa jahiliyah kembali kepada kita hari ini, di mana pilihan kita itu diidentikan dengan apa yang kita terima, walaupun misalkan ideologi lebih penting, idealisme lebih penting, tetapi nyatanya masyarakat kita masih belum beranjak dari sana. Kenapa? Karena memang satu pembangun itu sekarang ini diperlawankan dengan 10 perusak gitu. Bagaimanapun kita terus melakukan perlawanan terhadap praktik seperti ini, ya tetap saja dalam pelaksanaan, dalam realitas di lapangan itu dan realitas yang salah itu, idealisme dalam politik hilang. Idealisme dalam politik ini begini, kita berharap pemimpin yang akan diciptakan dari sebuah proses pilkada misalkan itu kan yang begini, dan semuanya akan hilang ketika dalam permainan politik para politisi itu lebih mengandalkan kepada itu, karena mereka tahu
bahwa di antara faktor terbesar pemenangan politik itu ya dengan cara seperti itu. Karena itu berpengaruh besar, maka mereka juga mencari celah agar bisa selamat, sukses dalam menjalankan money politiknya itu, dan selamat dari jeratan hukum. Nah ini, jadi politik itu dipenuhi oleh seni-seni yang merusak lah, seni-seni yang mengotori. Itu kan seni ya, bagaimana cara menutupi kesalahan, bagaimana cara mencari dalih dan alasan, itu kan seni gitu. Tapi seni yang kotor, seni yang harus dijauhi sebetulnya. Kenapa kemudian di hampir setiap daerah itu memiliki pemimpin daerah yang plat, yang nilainya B betot lah, B minus gitu. Sulit kita mencari pemimpin yang mendapatkan nilai A gitu, apalagi A plus gitu. Kenapa? Karena memang saya yakinnya itu di awal itu didasarkan pada proses pencarian pemimpin itu yang kemudian dilakukan dengan salah. Yang salah satunya menurut saya itu adalah dengan tersandaranya para politisi kita itu dengan SKDPP ya. SKDPP diwacanakan itu kan sungguh merupakan sosok sakti, di mana untuk mendapatkannya harus dengan berjibaku, dengan ini, dengan itu, dan salah satu wacana yang berkembang adalah dengan dibeli. Nah, andai itu benar bahwa SKDPP dibeli, itu juga merupakan salah satu biang dari meruyaknya pragmatisme di kalangan politisi. Proses berpolitik yang salah, sekali lagi, akan menghasilkan pemimpin yang salah. Dan pemimpin yang salah tidak akan menyejahterakan. Pemimpin yang salah dan dihasilkan dari proses yang salah akan menghasilkan daerah yang begitu-begitu saja. Bahwa pilkada hanya proses prosedural, tidak ke substansial. Dalam politik ada praktik, ada ilmu, ada seni. Dalam praktik ada idealisme, ada pragmatisme, dan di tengah-tengahnya itu ada realitas. Jadi realitas politik itu yang harus menjadi pembelajaran masyarakat, pembelajaran para politisi, pembelajaran para aktivis. Dan realitas politik itu ada yang positif, ada yang negatif. Yang positifnya nanti akan berujung atau bermuara pada pendidikan politik. Yang negatifnya, yang harus dilawan bersama-sama, sinergis antara berbagai unsur. Ada Bawaslu, ada masyarakat yang partisipatif, dan lain-lain. Nah, idealisme dalam berpolitik itu harus terus diwacanakan. Sebab bagaimanapun idealisme dalam berpolitik itu masuk ke dalam proses berpolitik. Proses berpolitik yang baik akan menghasilkan proses setelah pilkada nanti. Proses dalam melewati tahapan-tahapan menuju hari H pemilihan itu sangat berkaitan erat dengan perilaku, karakter pemimpin yang terpilih nantinya. Kalau dihasilkan dari proses yang negatif, atau dengan melanggar, atau dengan mengecilkan, meremehkan pelanggaran-pelanggaran, maka setelah jadi, siapapun nanti yang jadi dengan cara seperti itu, dia akan melonggarkan pelanggaran-pelanggaran itu, dia akan biasa dengan pelanggaran-pelanggaran itu, dan tinggal melakukan apa yang dilakukan di event pilkada untuk bisa menutupi pelanggaran itu dengan cara apa. Setelah jadi pemimpin juga nanti seperti itu. Bagaimana dia misalkan melanggar dan bagaimana cara menutupi pelanggarannya itu. Akan seperti itu. Jadi mutlak bagi banyak pihak untuk mengawal proses ini sehingga idealisme dalam politik itu terdengar tidak hanya lamat-lamat, tetapi terdengar dengan keras gitu.